Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Filsafat Pendidikan kelas 2B dengan program studi Pendidikan Matematika akan membahas tentang filsafat pendidikan dalam bingkai dasar-dasar filsafat serta latar belakang munculnya filsafat pendidikan dan perkembangannya. Materi ini disusun oleh Adira Agustina, Febianti Az-Zahra, dan Gilang Apriansyah. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, pada materi yang pertama yaitu ada latar belakang. Filsafat merupakan ilmu yang sangat tua. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam, dan sophia artinya kebijakan atau kearifan. Jadi, secara harfiah, filsafat bermakna pecinta kebijakan. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan menjadi sangat penting, sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman dalam suatu sistem pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, berfilsafat adalah suatu hal yang sangat penting, karena dengan berfilsafat, dunia pendidikan akan mengetahui hakikat dari makna, tujuan, metode, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, ada pengertian filsafat. Nah, sebenarnya filsafat itu ada berbagai macam pengertiannya. Namun, dari yang saya ambil yaitu filsafat adalah kajian masalah umum dan mendasar tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun, filsafat berbeda dari ilmu pengetahuan lainnya, karena filsafat ini memiliki objek yang sangat luas. Di sini juga akan dijelaskan definisi filsafat secara etimologi, secara umum, dan menurut para ahli. Yang pertama, arti filsafat secara etimologi. Secara etimologis, kata filsafat memiliki arti sepadan dengan kata falsafah dalam bahasa Arab atau kata filosofi dalam bahasa Inggris, juga dengan kata filosofi dalam bahasa Prancis dan Belanda, serta kata filosofir dalam bahasa Jerman. Dengan demikian, pengertian filsafat secara etimologis dapat diartikan sebagai cinta atau kecenderungan akan kebijaksanaan, atau cinta pada pengetahuan yang bijaksana. Lalu ada definisi filsafat secara umum. Pengertian filsafat secara umum adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah dengan menggunakan akal dan logika pikiran manusia. Ada juga pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama menurut Cicero. Pengertian filsafat menurut Cicero diartikan sebagai ibu dari semua seni. Ia juga mendefinisikan filsafat sebagai ars vitae atau seni kehidupan. Yang kedua menurut Aristoteles. Pengertian filsafat menurut Aristoteles adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian, filsafat bersifat sebagai ilmu yang umum. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Dan ada menurut Ibnu Sina. Nah, menurut Ibnu Sina ini, hal pertama yang dihadapi seorang filsuf adalah bahwa yang ada berbeda-beda. Terdapat ada yang hanya mungkin ada. Selanjutnya, pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Sederhana bukan? Namun, sayangnya dalam filsafat lagi-lagi kita tidak dapat menggeneralisir suatu hal sesederhana itu. Filsafat itu apa? Pendidikan itu apa? Masalah-masalah pendidikan itu yang bagaimana? Pengertian tersebut dapat kita rumuskan dari telah kedua kata yang membentuk frasanya sendiri. Filsafat adalah kajian kritis terhadap pemikiran yang
telah diamini kebenarannya. Sementara pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti secara baik oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya ada peranan filsafat pendidikan. Yang pertama ada ontologi filsafat pendidikan. Ontologi adalah bagian dari metafisika yang bersifat spekulatif, membahas hakikat yang ada secara universal. Ontologi berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Ontologi mempersoalkan hakikat yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera belaka. Contoh ontologis adalah terciptanya kurikulum pendidikan agama untuk pendidikan agama, terciptanya kurikulum pendidikan vokasi untuk menyelenggarakan pendidikan keterampilan. Mengapa? Karena secara ontologis telah diketahui dari awal bahwa pemikiran filsafat itu tujuan pendidikannya berdasarkan yang ada untuk agama atau yang ada untuk vokasi. Kedua, ada epistemologis pendidikan. Epistemologis berarti mempersoalkan sumber dan usul pengetahuan dengan meneliti, mempelajari, dan mencoba mengungkapkan prinsip-prinsip primer kekuatan struktur pikiran yang dianugerahkan kepada manusia. Landasan epistemologis memberikan dasar filsafat bagi teori dan praktik pendidikan dalam hal cara memperoleh pengetahuan. Pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, maka pandangan mengenai sumber dan jenis pengetahuan akan sangat berpengaruh terhadap kurikulum dan model atau metode pembelajaran atau pengajaran. Ketiga, ada aksiologis filsafat pendidikan. Apa kegunaan ilmu yang dihasilkan dari pendidikan bagi kita? Ilmu pengetahuan memang telah memberikan manfaat yang besar. Misalnya, bagaimana teori atom dapat digunakan untuk menciptakan energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik itu, teori ini pula yang membuat kita mampu untuk menciptakan bom atom yang menjadi malapetaka bagi dunia. Aksiologis merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Di dalamnya terdapat etika dan estetika. Adapun tujuan filsafat pendidikan yaitu memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Praktik pendidikan atau proses pendidikan menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dengan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori-teori pendidikan. Adapun 4 macam tujuan pendidikan yang tingkatan dan luasnya berlainan. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional yaitu membangun kualitas yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan kebudayaan dengannya sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila yang mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi. Yang kedua, ada tujuan institusional yaitu perumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga, ada tujuan kurikuler yaitu untuk mencapai pola perilaku dan pola kemampuan serta keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga yang sebenarnya merupakan tujuan institusional dari bagian pendidikan tersebut. Yang keempat, ada tujuan instruksional yaitu rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa dan anak didik sesudah melewati kegiatan instruksional yang bersangkutan dengan berhasil. Kesimpulan, yang pertama, filsafat pendidikan adalah pemikiran-pemikiran filsafat tentang pendidikan. Dapat mengonsentrasikan pada proses pendidikan, dapat juga pada ilmu pendidikan. Jika mengutamakan proses pendidikan, yang dipersoalkan adalah cita-cita, bentuk, metode, dan hasil dari proses pendidikan. Yang kedua, dalam bentuk yang paling sederhana, filsafat pendidikan terdiri dari apa yang diyakini seseorang mengenai pendidikan, dengan prinsip yang membimbing tindakan profesional seseorang.
Lebih jauh lagi, filsafat pendidikan berkaitan dengan penetapan hakikat dari tujuan alat pendidikan dan kemudian menerjemahkan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan-kebijakan untuk mengimplementasikannya. Ketiga, dalam perkembangannya, filsafat pendidikan mengalami berbagai perubahan. Dari perkembangannya, filsafat spiritualitas kuno hingga pemikiran para tokoh filsafat yang mengemukakan pemikirannya mengenai filsafat pendidikan. Terima kasih.